Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amelia Kartika Rahmi, NIM 18058061. Di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep ruang, interaksi antar ruang, faktor interaksi antar ruang. Baik, konsep ruang. Nah, adapun pengertian ruang menurut Sumatbaja tahun 1981. Ruang merupakan tempat di permukaan bumi baik itu secara keseluruhan maupun hanya sebagian saja. Contohnya, ruang permukaan bumi tidak hanya terdiri dari tanah, udara, air, batuan, akan tetapi juga terdiri dari tumbuhan, hewan. Nah, ruang meliputi semua yang ada di tempat tersebut, baik itu di atas, di bawah, maupun di permukaan bumi sampai ke dalam tertentu. Nah, ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai lapisan tertentu yang memang menjadi sumber daya bagi kehidupan kita. Nah, lebih tepatnya, ruang ini meliputi fenomena atmosfer, bosfer, hidrosfer, dan litosfer, serta interaksi antar manusia dan lingkungannya. Karena itu tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, tentunya itu. Nah, adapun perbedaan tersebut, maka telah terjadilah hubungan atau konektivitas antar ruang, termasuklah komunikasi antar manusia yang tinggal di dalamnya. Ruang sangat berkaitan erat dengan lokasi, distribusi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, dan flora maupun fauna. Nah, selanjutnya itu di dalam bagian ruang itu apa? Ada lokasi. Konsep lokasi dibagi menjadi lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut itu tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Dan juga lokasi absolut ini keadaannya tetap dan tidak dapat berpindah-pindah letaknya. Karena apa? Karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Nah, selanjutnya itu yang kedua. Yang kedua itu apa? Distribusi. Distribusi adalah persebaran gejala-gejala geosfer yang ada di permukaan bumi, di mana distribusinya itu berbeda antar satu tempat dengan tempat yang lain. Misalnya, persebaran kandungan minyak bumi dan gas di wilayah Indonesia itu tidak merata tentunya. Lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat. Nah, sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur itu lebih banyaknya mengandung bahan mineral. Nah, selanjutnya yang ketiga itu iklim. Iklim ini merupakan kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Nah, iklim di suatu tempat di bumi ini dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi tempat tersebut. Sedangkan posisi relatif matahari terhadap suatu tempat di bumi ini menimbulkan musim. Nah, suatu penciri yang membedakan iklim satu tempat dengan tempat yang lain tentunya. Dan juga di berbagai belahan dunia ini memiliki iklim yang berbeda. Beberapa bagian di dunia yang panas dan hujan, hampir setiap matahari, mereka memiliki iklim tropis basah. Lainnya ada juga dingin dan tertutup salju sepanjang tahun, itu merupakan iklim kutub. Adanya iklim yang berbeda-beda ini, maka orang akan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan berbagai cara sesuai dengan iklim di mana mereka berada atau di mana mereka tinggal. Contohnya saja, pakaian hangat itu dikembangkan oleh masyarakat Eskimo yang tinggal di daerah kutub. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidupnya agar mereka tetap bisa bertahan. Nah, selanjutnya itu yang keempat, bentuk muka bumi morfologi. Yaitu merupakan mengenai struktur luar dari batu-batuan
yang menyusun bentuk morfologi permukaan bumi. Nah, morfologi ini terdiri dari pantai, daratan rendah, daratan tinggi, pegunungan, lembah, dan lain-lainnya. Yang kelima, geologi. Nah, geologi ini merupakan ilmu yang mempelajari material bumi secara menyeluruh. Misalnya, seperti asal mula, struktur, penyusunan kerak bumi, dan berbagai proses yang sedang berlangsung sampai dengan keadaan bumi saat sekarang ini. Nah, yang keenam. Yang keenam itu flora dan fauna. Yang mana di suatu tempat itu memang dipengaruhi oleh keadaan alam. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, keadaan alam di Indonesia dengan hutan yang masih luas saat ini tentunya memberikan ruang bagi kehidupan flora dan fauna. Adapun kepulauan Indonesia berdasarkan letaknya, itu tentunya menjadi jalur penyebaran flora dan fauna di dunia ini. Nah, selanjutnya itu mengenai interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya bagi kehidupan kita manusia tentunya dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, ekonomi, setiap manusia pasti ingin memenuhi semua kebutuhan dalam hidupnya. Itu pasti. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk hidup yang memang membutuhkan itu. Selanjutnya, sosial. Dalam kehidupannya, manusia dituntut untuk bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Karena apa? Karena kodratnya manusia itu dilahirkan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan memang saling membutuhkan yang lainnya. Yang ketiga, budaya. Interaksi antar ruang yang terjadi itu berpengaruh terhadap aspek budaya. Hal ini terjadi karena apa? Karena adanya interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok tentunya. Nah, selanjutnya itu yang penting sekali bagi kita, apa? Yaitu pendidikan. Setiap ruang di permukaan bumi ini memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Selanjutnya itu yang terakhir, faktor pendorong dari interaksi antar ruang, yaitu merupakan adanya hubungan timbal balik antar dua wilayah, atau lebih tepatnya itu yang dapat menimbulkan gejala-gejala, kenampakan, dan permasalahan baru. Nah, dalam konsep interaksi ini, gejala-gejala yang satu dengan gejala-gejala yang lainnya itu memang saling tergantung satu sama lain. Interaksi tersebut didorong oleh beberapa faktor tentunya, yaitu adanya perbedaan potensi alam. Misalnya, desa ini menghasilkan bahan baku yang sangat luar biasa, sedangkan di kota ini menghasilkan barang industri. Maka terjadilah konflik yang terjadi di suatu wilayah sehingga menyebabkan ketidaknyamanan penduduk untuk bertahan hidup di wilayahnya. Akibatnya apa? Akibatnya para penduduk berbondong-bondong mengungsi ke wilayah lain. Nah, perbedaan iklim dan tingkat kesuburan tanah yang dimiliki suatu wilayah akan berpengaruh terhadap hasil produksi. Tingkat penguasaan ilmu dan teknologi yang dimiliki suatu wilayah. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai konsep ruang, interaksi antar ruang, faktor interaksi antar ruang, dan juga faktor interaksi antar ruang. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.